kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan, menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangan tentara Jepang. Tidak ada jalan lain selain jihad. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Putri ini namanya Sinten, Bu? Bener, Mbak. Sampai ini cukup, Mbak. Sampun cukup, Bu. Matur nuwun nggih. Nek kurang ngomong, tadi dia suki. Oh nggih. Nggih, Bu. Berikutnya silakan. Alkisah di daerah Jombang, tepatnya di Pondok Pesantren Tebu Ireng, sedang membuka pendaftaran bagi para santri baru. Orang-orang membawa anak-anaknya untuk didaftarkan di pondok pesantren tersebut dengan membawa hasil panen mereka sebagai biaya masuk ke dalam pondok pesantren. Aduh, Dek, maaf, Dek. Kula mboten ada hasil panen bumi, mboten saged nyantren ten mriki. Waduh, Bu, ya ndak bisa nek anake ibu arep nyantri rek kene ate dikeki mangan apa. Ono apa to iki? Ini loh Yai, ada orang mau daftar tapi dia nggak bawa hasil bumi. Oh ngono ah, rungokno ya Le. Allah itu sebaik-baiknya Maha Pemberi rezeki. Anak ibu kami terima di sini untuk menjadi santri. Matur suwun, Kiai. Matur Nggih, suwun. sami-sami, Bu. Tolong antar anak ini ke pondok ya. Oh, nggih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Solihin, tolong catat siapa saja tadi yang nggak ikut sholat duhur berjamaah. Amit Kiai, biasa ketiduran katanya. Kang, apa hanya saya saja yang nggak ikut sholat? Tadi sebenarnya Harun dan Tadi Kiai. saya bersama Kiai sholat bersama para petani di sawah. Oh gitu, maaf Kiai. Awal kedatangan Jepang disambut dengan antusiasme dan kebahagiaan yang tinggi dari rakyat karena dianggap sebagai saudara tua. Belanda juga secara resmi mengakui kedaulatan Jepang dalam Perjanjian Kalijati 9 Maret 1942. Namun, seiring berjalannya waktu, Jepang mulai menunjukkan sifat lamanya yang berambisi untuk menguasai kekayaan dan Nusantara. Jepang mulai melarang mengibarkan sangsaka merah putih dan melarang menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia. Kejadian ini termasuk ancaman ideologi karena rakyat Indonesia dipaksa untuk menurunkan bendera kebangsaannya sendiri. Disaksikan oleh beberapa rakyat Indonesia. Lalu, Jepang menggantinya dengan mengibarkan bendera negaranya. Itu adalah upaya Jepang untuk memberitahu rakyat Indonesia apabila sekarang ini Jepang sedang berkuasa di tempat tersebut. Kenapa kita gini, saudara? Saya juga nggak tahu keadaan. Wahid Hashim bersama Karim Hashim, Baidowi dan Yusuf Hashim yang sedang melakukan perbincangan terdengar oleh Kiai. Dan akhirnya Kiai pun ikut dalam perbincangan tersebut. Saya dengar semua yang kalian bahas barusan. Saya rasa Baidowi itu benar bahwa Jepang itu hanya melihat kita sebagai kaum sarungan yang gak punya aturan. Tapi alasan Jepang menangkap para kiai itu karena mereka menganggap para kiai memimpin gerakan anti Nippon. Sebenarnya banyak hal yang bisa kita kompromikan, tapi kalau udah menyangkut masalah akidah, itu gak bisa kita ganggu gugat. Kita itu memungguk pas kita serugo itu hanya karena Allah Ta'ala, bukan karena dipaksa oleh manusia untuk menyembah apa yang mereka sembah.
Ah, lek ono kiai ae sregep. Kayak awakmu gak ae run. Wis sing waras ngalah. Ya wis aku sing ngalah. Direk, aku mau ning pasar ketemu Sari lho. Alah run sari maneh. Awakmu yo lek gak iso poso, yo nahan nafsu ae. Rungokno yo, kiai ku tapi ngelamarno aku mbek Sari. Lah kok enak. BE kiai wis ndelok aku cocok dadi imam. Lek tak delok yo, luwih soleh aku timbang awakmu. Jepang tiba-tiba datang dan mengepung pondok pesantren Tebu Ireng. Semua santri ketakutan karena tentara Jepang mulai menembakkan pistolnya agar Kiai keluar dan mau bertemu dengan tentara Jepang. Apakah begini cara tuan-tuan bertamu di rumah orang? Antawa, Hashim Asyari desu ka? Ya, saya Hashim Asyari. Ano hito tayo! Anda tidak bisa begitu saja menangkap Kiai. Santri-santri semuanya, akhirnya kita sudah diinjak-injak oleh kaum kafir ini. Tidak ada jalan lain selain jihad. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Kejadian ini termasuk dalam ancaman pertahanan dan keamanan karena para santri yang bersikeras untuk menahan Jepang dalam membawa Kiai. Justru Jepang menembaki dan berniat untuk membakar para santri. Hingga akhirnya sang Kiai menyuruh Karib untuk turun dan beliau bersedia untuk ikut dengan para tentara Jepang. Baik, saya akan ikut kalian. Pak, izin saya dengan Kiai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Keadaan Bapak bagaimana, Nak? Ibu tenang, Bapak saya ngurus. Di sisi lain, Kiai dipaksa menandatangani perjanjian untuk bersedia melakukan seikere. Kejadian ini termasuk ancaman politik karena Jepang memaksa Kiai untuk melakukan seikere. Kiai diminta untuk menandatangani suratnya. Saya tidak bisa menandatangani ini. Saya sama sekali tidak terlibat dalam peristiwa Jokir. Mengenai sekere, saya tidak akan pernah mau melakukannya. Nani? Kore wa shita kunai no desu ka? Ayo, karami. Sementara itu, Harun dan Kamit secara diam-diam mencari Kiai di benteng Jepang. Alhasil, mereka berdua hampir ketahuan oleh Jepang dan mereka berusaha untuk kabur. Pada saat Harun dan Kamit memata-matai Jepang, kejadian ini termasuk spionase karena mereka ingin tahu apa yang dilakukan Jepang kepada Kiai dan mereka berusaha untuk mendapatkan informasi untuk membebaskan Kiai. Kiai Hashim disiksa karena dia tidak mau melakukan seikere. Para santri yang melihat hal itu, mereka pun melakukan pemberontakan. Mereka mencoba untuk melawan Jepang, namun pada akhirnya gagal. Tetapi mereka tidak berputus asa. Mereka terus mencoba untuk kembali menyerang Jepang. Karena pemberontakan tersebut, Jepang merasa terdesak dan menyadari bahwa sangat besar pengaruh dari Kiai Hashim ini sendiri. Oleh karena itu, tentara Jepang memutuskan untuk memindahkan Kiai Hashim Asyari ke Mojokerto. Pada 7 Desember 1942 di Batavia, Jepang mengumpulkan seluruh kiai di Jawa hingga pada Oktober 1943, Jepang membubarkan Nyai dan mendirikan Masyumi yang dipimpin oleh Kiai Haji Hashim Asyari. Jepang meminta Masyumi bekerja sama dengan Shumubu untuk membuat khotbah propaganda dengan anjuran memperbanyak hasil bumi.
Dengan dibantu Hamid Ono, para petinggi Jepang memutuskan untuk melepaskan semua kiai yang ditawan. Nihon, Konseifuwa, saya Sita. Kami wakil pemerintah militer mohon maaf telah terjadi kesalahpahaman karena perbedaan tradisi di antara kita. Senden o onegaishimasu. Kami memohon kebesaran hatinya dan pengertiannya untuk membuat khotbah propaganda dengan anjuran memperbanyak hasil bumi. Ingat ya nak, perempuan itu ibarat pakaian untuk laki-lakinya, menghangatkan di saat musim hujan dan meneduhkan di saat musim kemarau. Saya nikahkan dan kawinkan engkau dengan Putri Sari binti Muhyiddin bil Mahril dengan mahar mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Sarinah binti Muhyiddin dengan mahar tersebut tunai. Bagaimana para saksi? Sah. Alhamdulillah. Padi yang kita panen saudara-saudara adalah hak kita. Ini milik kita. Kita tidak boleh menyetorkan hasil bumi kita ke Jepang. Jepang juga harus membebaskan seluruh Pulau Jawa. Allahu Akbar. Aku bukan mencetak kita, sokonya sumete. Warga Indonesia yang menderita karena telah bekerja keras dari malam hingga pagi, namun pada akhirnya hasil bumi mereka harus diberikan kepada Jepang. Kejadian ini termasuk dalam ancaman ekonomi, karena pihak Jepang yang terus-menerus meminta warga Indonesia untuk bekerja dan memberikan hasil kerjanya kepada Jepang. Tentu hal ini sangat merugikan warga Indonesia karena mereka hanya dapat menikmati sedikit dari hasil kerja keras mereka. Itu beras kita, ayo ambil. Astagfirullah, nyebut kamu Run. Dalam Islam bapak itu ada 3. Yang pertama yang memperanakmu, yang kedua yang menikahkan dengan anak gadisnya, dan yang ketiga adalah yang mengajari kamu. Kiai itu kurang baik apa sama kamu? Apa kamu gak ngerti? Hari ini perempuan yang membela kebenaran malah dipenggal. Dan Kiai hanya diam saja. Kiai dan tokoh-tokoh ulama masih terus menjalankan misi pura-pura membantu Jepang, sehingga membelah masyarakat menjadi 2 kubu. Hal ini menimbulkan adanya perpecahan di antara sesama, dan salah satunya terlihat dalam keputusan Harun untuk meninggalkan panti bersama istrinya karena menganggap bahwa sang kiai telah bekerja sama dengan Jepang. Kejadian ini termasuk sebagai perang saudara dikarenakan adanya kesalahpahaman di antara mereka yang menimbulkan permasalahan dan menyebabkan perselisihan. Ketua Jepang meminta Kiai Haji Hashim Asy'ari memimpin Masyumi sekaligus Shumubu untuk meneruskan propaganda yang telah dilaksanakan. Hal ini dikarenakan pemimpin Shumubu gagal melaksanakan tugasnya. Jadi, apakah Bapak terima dengan kesempatan tadi? Ini adalah kesempatan kita untuk bisa memperjuangkan Indonesia dari dalam. Dengan mengikuti Shumubu, kita tentu bisa mengambil kebijakan yang tidak merugikan rakyat. Jadi, Bapak terima dengan tawarannya? Ya, tapi dengan satu syarat. Bapak akan tetap berada di Tebu Ireng, kamu yang akan mewakili Bapak. Kalian harus lihat ini. Ketua Kongres Muslim Dunia ngirim surat perjanjian kemerdekaan Indonesia dari Perdana Menteri Kaiso di Tokyo.
Muhammad Al-Amin Al-Hussein yang menjabat sebagai ketua Kongres Muslim Sedunia memberi apresiasi yang tinggi atas janji Perdana Menteri Jepang. Perdana Menteri Korea untuk memberi kemerdekaan rakyat Indonesia. Merdeka! Merdeka! Kedudukan Jepang mulai goyah. Mereka membutuhkan bantuan lebih banyak dari rakyat Indonesia. Sehingga Saiko Shikikan meminta seluruh pemuda Indonesia untuk bergabung dalam Heiho atau pasukan tentara bantuan untuk membantu Jepang dalam Perang Dunia Kedua. Para pemuda Indonesia ini melakukan pelatihan militer di Jakarta. Apa yang dipikirkan Tuan Ono ada betulnya juga. Jikalau Indonesia membutuhkan kemerdekaan, Indonesia membutuhkan sekali tentara yang memadai. Nah, untuk tawaran Pak Uno, saya sangat setuju dengan pelatihan militer. Berarti Tuan setuju dengan saya? Ada pundi, Pak? Ya, tapi sebatas menjaga pertahanan dalam negeri, tidak masuk itu. Nanti mereka akan membentuk pasukan sendiri yang namanya itu pasukan Hizbullah. Boleh itu bisa diatur, Pak. Ada apa Thomas? Kok wajahmu kelihatan marah sekali? Tadi aku melihat anak pesantren naik kereta mau ke Jawa Barat. Katanya mau dilatih militer sama Jepang. Anak pesantren kok dilatih militer sama Jepang? Ya ngawur. Kamu itu jangan terlalu berprasangka buruk sama Yai. Aku itu tidak berprasangka buruk, Sar. Semua itu sudah jelas di depan mata. Mata itu bisa menyesatkan, hati itu bisa melenakan. Harusnya kamu bisa melihat dengan hati. Oh iya, Sar. Kenapa akhir-akhir ini kamu sering baca surat Yusuf? Tidak apa-apa. 14 Agustus 1945 menyatakan tentang penerimaan deklarasi di mana Jepang menyerah secara keseluruhan. Jenderal Douglas MacArthur dipilih sebagai komandan pasukan sekutu untuk menerima penyerahan kekalahan Jepang. Tentara sekutu mulai mendarat di pantai-pantai luar Surabaya pada tanggal 25 Oktober 1945 di bawah pimpinan Brigadir Jenderal AWS Maladi. Kemarin utusan Bung Karno datang untuk menanyakan apa hukumnya membela tanah air. Hukum dari membela negara dan melawan penjajah itu fardhu ain bagi setiap mukallaf. Perang melawan penjajah itu jihad fisabilillah. Oleh karena itu, umat Islam yang mati dalam peperangan tersebut, mereka mati dalam keadaan syahid. Sedangkan mereka yang mengkhianati perjuangan umat Islam dengan cara memecah belah persatuan dan menjadi kaki tangan penjajah, mereka itu hukumnya wajib untuk dibunuh. Mbok yuk istirahat dulu toh, Pak. Aku gak bisa ikut berperang bersama para santri dan syuhada Indonesia. Aku hanya bisa berdoa dari jauh. Pak, apakah aku juga ada dalam doa Bapak? Atau hanya para syuhada saja yang dan santri yang ada dalam doa Bapak? Saat aku memohon pada Allah SWT agar aku dijauhkan dari api neraka, kamu ada dalam doaku, istriku, karena kamu adalah bagian dari diriku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa? Jadi kemarin itu saya sudah mendengar hasil diskusi kita dan data saya itu sangat bergelora. Oh, oke. Kalau begitu, awali dan akhiri setiap pidato saudara dengan menyebut kebesaran Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka, saudara-saudara rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya. Kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangan tentara Jepang. Mereka telah minta supaya kita datang kepada mereka dengan mengangkat tangan. Mereka telah minta supaya kita semua datang membawa bendera putih.
tanda bahwa kita menyerah kepada mereka. Kita harus lawan saudara-saudara. Percayalah saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka. Anak-anak Surabaya tidak ingin diam saja melihat Inggris menjajah Indonesia. Dengan bambu runcingnya, anak-anak Surabaya melakukan perang terhadap Inggris dan terjadilah perang antara bangsa Indonesia dengan bangsa Inggris. Sorry, Commander. This station is very chaotic. All our positions have been surrounded. Tell to General Jesse Houghton that the city of Surabaya can no longer be safe. Dikarenakan Inggris kekurangan pasukan, suasana pun menjadi ricuh. Dan Brigadir Malabi pun memberikan informasi kepada Jenderal J.J. Houghton untuk melakukan sebuah kesepakatan dengan Soekarno dan Hatta mengenai gencatan senjata. Jenderal Malabi memutuskan untuk pergi ke gedung internasional Legislatif untuk memberitahukan mengenai gencatan senjata. Pada tanggal 30 Oktober 1945, Jenderal Malabi pergi ke gedung internasional di daerah Jembatan Merah. Sir, yes, sir. Please be quiet. Dari kejadian tersebut terdapat peristiwa sabotase dan terorisme dikarenakan seperti yang kita lihat, Inggris melempar granat kepada warga Indonesia dan Inggris juga diam-diam membawa granat padahal sudah berjanji untuk tidak membawa apapun dalam gedung. Meskipun tentara Inggris telah sepakat untuk tidak membawa senjata apapun, namun ternyata mereka diam-diam menyabotase granat. Saat tentara Inggris sedang melakukan laporan di dalam gedung, warga Indonesia berbuat rusuh sehingga para tentara Inggris pun harus bertindak. Tidak disangka, dengan pistol yang ada di tangannya, Harun pun menghampiri mobil Jenderal Malabi dan langsung menembak Jenderal Malabi. Melihat hal itu, tentara Inggris tidak tinggal diam. Mereka langsung melemparkan granat ke arah Harun dan nyawa Harun pun tidak dapat terselamatkan. Bro datang, bro datang. Semua orang yang melawan penjajah itu pahlawan. Tidak ada yang lebih berjasa daripada mereka. Kalaupun ada yang melupakan jasa mereka, maka tidak mengapa, karena niscaya Allah telah menjanjikan tempat yang sebaik-baiknya bagi mereka, para syuhada.
lagi. Kefer Indonesia. Udah kamu. Orang mulai. Please be quiet. Be quiet, be quiet.